Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirli. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi saya Akuntansi Syariah. NIM saya 2414140005. Saya akan membahas tentang tokoh ulama yang bernama Fakhruddin Ar-Razi. Biografi tokoh Fakhruddin Ar-Razi: beliau bernama Muhammad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali At-Tamimi Al-Bakari Ar-Razi, atau lebih dikenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi At-Tahiti Bristani, terkenal dengan gelar Ibnu Khatib Ar-Rai. Ia berasal dari Bani Tamim suku Quraisy dan ia termasuk dari keturunan Abu Bakar Asy-Siddiq. Fakhruddin Ar-Razi lahir di kota Rai, Iran pada tahun 545 Hijriah atau 1148 Masehi. Ayahnya bernama Imam Diyauddin Umar bin Al-Hasan dan ia adalah seorang ulama fikih yang mengetahui masalah-masalah perbedaan pendapat ulama dalam ilmu fikih dan usul fikih. Ia juga memiliki karangan yang cukup banyak dalam bidang ilmu usul fikih dan nasihat-nasihat agama. Adalah seorang imam ahli tafsir bermadzhab Asy-Syafi'i, cendekiawan yang memiliki banyak penelitian dan karangan dalam ilmu bahasa, mantik, fisika, matematika, kedokteran, dan ilmu falak. Beliau lahir di kota Rai, Iran, keturunan suku Quraisy dan asalnya adalah dari Tibristan. Lalu beliau berangkat menuju Khawarij, Troksosiana, dan Khurasan, sehingga para penduduk berbondong-bondong untuk mempelajari buku-buku yang ia tulis. Beliau adalah seorang ulama yang juga mahir berbahasa Persia. Imam Ar-Razi memiliki karangan yang sangat banyak dan juga bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu, seperti pertama, At-Tafsir Al-Kabir yang biasa disebut dengan Muwafiyati Al-Ghaib. Ia menulis banyak hal dalam kitab ini yang tidak didapatkan dalam kitab tafsir lainnya. Yang kedua, Al-Mashhul dalam bidang ilmu usul fikih. Yang ketiga, Al-Mattalib Al-Aliyah dalam bidang ilmu kalam. Yang keempat, Nihayah Al-Jaz Furayah Al-Izaj dalam bidang ilmu balaghah. Kelima, Al-Fa'in fi Usul Ad-Din. Yang keenam, kitab Al-Hadsah. Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ulama yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan seorang pemimpin kota Khawarij yang bernama Muhammad bin Tashki, hingga Imam Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan kedudukan yang besar di hatinya. Fakhruddin Ar-Razi, beliau wafat pada tahun 606 Hijriah di kota Herat, Afghanistan. Riwayat pendidikan Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, pendidikan awal. Ar-Razi memperoleh pendidikan dasar dari ayahnya, Imam Diyauddin, seorang ulama yang mengajarkan ilmu agama, khususnya fikih dan usul fikih, termuka dan khatib di Rai. Ayahnya adalah murid Imam Abu Muhammad Al-Bakhawi, sehingga Ar-Razi tumbuh dengan lingkungan intelektual yang kuat. Yang kedua, guru-guru utama. Setelah ayahnya wafat, Ar-Razi melanjutkan belajar kepada ulama besar seperti Maz al-Din al-Jili, murid Al-Ghazali, kemudian Asyamnani, di tokoh-tokoh lain Marakhah, Iran. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota besar seperti Khwarizmia dan Khorasan untuk memperdalam ilmunya. Yang ketiga, bidang studi. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir, filsafat, kalam, teologi, usul fikih, hingga ilmu alam seperti fisika, kedokteran, dan matematika. Yang keempat, karakteristik pendidikan. Pendidikan Ar-Razi sangat menekankan pada pendekatan rasional dan argumentatif, namun tetap berakap pada tradisi keilmuan Islam klasik. Dia juga dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i dan teologi Asy'ari, serta menaruh perhatian para tasyawuf pengikut ajaran Al-Ghazali. Karya Fakhruddin Ar-Razi, karya-karya itu rata-rata menyangkut fikih, usul fikih, teologi, serta Arab, fisika, matematika,
matematika, filsafat, kedokteran, dan juga masalah jiwa. Yang pertama, dalam bidang usul fikih, menulis Al-Muqshil, Fi'il Al-Husli, dan Nihayat Al-Aqwil fil Darat Al-Usul. Yang kedua, dalam bidang teologi, ia menulis kitab Al-Muhashshahal fi ilma kalam dan Asyash Al-Taqdis. Yang ketiga, dalam kajian filsafat, ia menulis Al-Inarat fi Syarh Al-Syarat dan Ta'jid Al-Falsafah Al-Falashfah. Yang keempat, dalam bidang psikologi, ia menulis kitab Al-Nafs wa Al-Ruh wa Al-Rah Kawahuma dan Al-Matif Al-Aliyah. Dan ketiga, Al-Farah Daliluka ila Ma'rifati Al-Qawaki Al-Nas, dan dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib. Yang kelima, selain Fakhruddin Ar-Razi aktif dalam kegiatan tulis-menulis, ia juga sangat aktif mengadakan kegiatan keagamaan. Ar-Razi belajar berbagai disiplin ilmu langsung dari ayahnya sendiri dan juga dari beberapa ulama lain. Kondisi yang seperti ini mengidentifikasikan bahwa sejatinya ia sejak kecil telah hidup dalam lingkungan yang sangat kondusif. Fakhruddin Ar-Razi, yang pertama, konsep jiwa dan kesatuan jiwa. Ar-Razi menegaskan bahwa jiwa adalah substansi tunggal yang memiliki berbagai daya sesuai fungsinya, menolak pandangan Galenos yang membagi jiwa menjadi 3 bagian terpisah: rasional, emosi, dan syahwat. Seluruh proses persepsi dan aksi adalah milik jiwa, sedangkan anggota badan adalah alat bagi jiwa: mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan rasional dalam tafsir. Dalam karya tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, Ar-Razi menggunakan metode argumentatif dan dialektis yang menggabungkan wahyu rasionalitas. Ia membahas berbagai pandangan teologis dan filosofis secara kritis, menjanjikan analisis mendalam yang mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metafisika dan teologi. Ar-Razi adalah filosof muslim yang mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta mutlak dan mengembangkan konsep metafisika yang menghapus beberapa sendi keimanan tradisional, namun tetap berpandang pada prinsip tauhid Asy'ariyah. Ia menggunakan argumen kosmologis dan teologis untuk membuktikan keberadaan dan keesaan Tuhan. Yang keempat, penguatan mazhab Syafi'i dan Asy'ari. Dalam karya-karyanya, Ar-Razi memberikan landasan logis dan argumentasi kuat untuk mengandung mazhab Asy-Syafi'i dan teologi Asy'ari, sekaligus mengkritik pandangan Mu'tazilah dan sekelompok lain dengan metode dialektis dan logis. Yang kelima, konsep alam dan kosmos. Ar-Razi memandang ilmu pengetahuan alam sebagai bagian dari filsafat dan membahas pencipta alam semesta secara rasional dan metafisik, menggabungkan wahyu dan ilmu pengetahuan alam. Latar belakang yang membentuk pemikiran Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, pendidikan dan lingkungan keluarga. Yang kedua, pengaruh tradisi filsafat dan kalam. Yang ketiga, konteks intelektual dan sosial. Pendapat saya tentang pemikiran Fakhruddin Ar-Razi, saya memandang Fakhruddin Ar-Razi sebagai seorang pemikir yang luar biasa dalam sejarah intelektual Islam. Ia memiliki kemampuan berpikir kritis yang tajam dan berani menggabungkan akal dengan wahyu dalam menafsirkan Al-Quran dan membahas berbagai persoalan teologi serta filsafat. Pendekatan yang multidisipliner membuat karya sangat kaya
dan mendalam, sehingga membuka ruang bagi umat Islam untuk memahami agama secara lebih rasional dan logis. Namun, saya juga melihat bahwa pendekatannya yang sangat luas dan detail terkadang membuat tafsir dan pemikirannya sulit dipahami oleh kalangan awam. Ada kalanya ia terlalu banyak membahas debatan filosofis yang rumit sehingga bisa mengaburkan pesan utama Al-Quran yang sederhana dan mudah dipahami. Ia berpotensi membuat pembaca kehilangan fokus pada tujuan utama ajaran Islam, yaitu penghambaan kepada Allah dan pembentukan akhlak mulia. Kesimpulan secara keseluruhan, saya menghargai kontribusi besar Fakhruddin Ar-Razi dalam memperkaya khazanah pemikiran Islam dengan pendekatan kritis dan rasional. Namun, saya percaya bahwa pemikiran Islam harus selalu kembali ke sumber utama dan tujuan utama agama, yaitu membimbing manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pemikiran terlalu kompleks dan filosofis perlu disederhanakan agar bisa diamalkan dan dipahami oleh umat secara luas. Terkait pemikiran Fakhruddin Ar-Razi, perlu dikaji secara kritis dan kontekstual dan memahami latar sejarah serta intelektual zamannya. Penting menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, menjadikan akal sebagai alat bantu tanpa mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Pemikirannya yang kompleks sebaiknya disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh kalangan awam. Gagasan tentang jiwa dan kesehatan mental dapat dijadikan dasar pengembangan psikologi Islam yang holistik. Selain itu, diperlukan sikap moderat agar pemahaman agama tetap seimbang dan sesuai dengan prinsip Islam yang rahmat lil alamin. Sekian dari saya, pembahasan saya tentang tokoh ulama yang bernama Fakhruddin Ar-Razi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan atau ada salah ucap kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.